Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sangat menarik tadi mengingatkan kita pentingnya memahami tujuan hidup kita. Namun manusia ini dalam Al-Qur'an itu ada istilah namanya an-nas. Ada bashar, ada insan. Ya. Manusia ini ketika dikatakan bashar itu berbeda ketika dikatakan an-nas atau insan. Dalam ayat tadi dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata-kata insa, kalau kita melihat dari beberapa pandangan ulama kita, penafsiran terkait misalnya bashar. Bashar ini seluruh manusia. Seluruh manusia yang dilihat adalah jasadnya. Maka Nabi mengatakan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nabi SAW manusia seperti kita, basyarnya, ya, jasadnya seperti kita. Namun Allah Subhanahu wa taala mewahyukan satu kalimat, apa itu? La ilaha illallah. Namun tidak bisa dipahami satu ayat ini karena ada ayat lain mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap rasul itu memiliki syir'ah, syariat masing-masing, dan minhaj, yaitu metode atau dalam konteks sekarang kita ini mazhab. Ya, kalau kita saat sekarang ini kita harus mengikuti satu mazhab atau pandangan ulama. Karena kenapa? Kita tidak bisa langsung ketemu dengan Nabi. Secara otomatis pemahaman yang sampai adalah pemahaman ulama. Ya. Abu Darda, seorang ulama besar, pernah mengatakan, saya ini tidak ada. Laula sekiranya tidak ada ulama, saya ini tidak ada. Ini ulama besar, ulama hadis. Bagaimana dengan kita? Kita bukan ulama, ya, tidak paham hadis, tidak paham bahasa Arab. Banyak sekali kekurangan kita. Lantas, mengapa kita lancang untuk mengatakan ini hadis, ini ayat, langsung kita mau memahami, paham pemahaman terkait dengan hukum-hukum, itu sebenarnya sangat lancang. Abu Darda ini ulama besar, ya. Hadir yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami diri kita, ini bashar kita ini, kelemahan kita. Namun yang tingkatan kedua manusia ini ada namanya an-nas. An-nas ini nanti terbagi dua. Ada an-nas, ya, kalau kita lihat dalam surah an-nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada manusia yang mengikuti yuwaswisu fi sudur, yang mengikuti bisikan syaitan ini yang dibisikkan di dalam hatinya. Maka an-nas ini dikatakan nas yang jahat. Nas yang jahat. Adapun ketika dia tidak mengikuti bisikan-bisikan syaitan, ini namanya an-nas yang baik. Yang ketiga ada namanya insan. Ini insan yang paling tinggi. Insan ini nanti memiliki sifat-sifat. Ada namanya ulul ilmi, yang memiliki ilmu, atau ulul albab, yang memiliki lub. Artinya kalau kita melihat ayat selanjutnya ini, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita bisa lihat ayat ini,
yang berzikir baik berdiri, duduk, baring dan tafakkur. Artinya berzikir menggunakan akal dan hatinya. Itulah ulul albab, atau dalam konteks sekarang ini kalau kita melihatnya adalah orang yang memiliki furqan. Dalam bahasa ulama adalah dia berada pada tingkat hakikat atau sederajat dengan bahasa ma'rifah. Namun ketika kita melihat ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang disebut insa bukan wa ma khalaqatul bashar, bukan mengatakan wa ma khalaqatul nas, tapi wa ma khalaqatul ins wa ma khalaqatul al ins. Apa maknanya? Bahwa yang mampu melaksanakan ibadah liya'budun. Kalau kita melihat kenapa tidak disebutkan liya'buduni, ini kalau dalam bahasa Arab mahzuf, dihilangkan. Ya. Sama dengan ketika kita melihat Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika dengan bismillahirrahmanirrahim itu berbeda. Coba kita perhatikan. Iqra bismi itu ada alifnya yang naik. Tapi bismillah itu tidak ada alifnya. Apa hikmahnya? Kata ulama kita, likasrat istimal, karena seringnya digunakan, menunjukkan bahwa sesuatu yang sering tidak disebut itu sangat berfaedah. Kalaupun misalnya di sini dalam konteks di masjid, terkadang ada yang sangat berpengaruh tetapi tidak pernah disebut namanya. Ya. Terkadang ada orang tidak pernah disebut tapi itu sangat berpengaruh namanya. Kalau kita lihat dalam konteks lebih jauh lagi, coba lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu tidak ditulis di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Padahal ayatnya jelas, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika hendak membaca Al-Qur'an, sebelumnya hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun mengapa tidak ditulis di dalam mushaf? Apa hikmahnya? Seakan-akan pembacaan kita ini bukan hanya membaca pada saat membaca Al-Qur'an. Kalau kita diperintahkan Iqra bismi rabbika, kita membaca apapun yang kita baca, senantiasa seakan-akan kita dianjurkan selalu memohon agar dijauhkan daripada bisikan syaitan. Membaca buku, membaca orang, ya, melihat orang. Kenapa? Terkadang ketika kita melihat orang, kita memandang lebih baik diri kita daripada orang lain. Itu sebenarnya bisikan syaitan. Itu perlu juga mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak, nanti ada secara khusus mungkin kajian terkait dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penyembahan. Yang manakah yang dimaksud dengan penyembahan sesungguhnya? Kalau kita melihat daripada ayat yang biasa kita dengar adalah aqimus shalah. Seakan-akan kita hanya memahami bahwa penyembahan itu adalah melaksanakan solat. Tapi dalam bahasa sederhana, solat itu sejalan dengan silah, itu menghubungkan. Seakan-akan orang yang melaksanakan solat atau hakikatnya solat itu tidak pernah terputus solatnya. Tidak pernah terputus solatnya. Kalaupun dia tidak solat secara 5 waktu, ini 5 waktu kita ini, secara hatinya itu solat dengan cara apa? Terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya disebut dengan zikir. Zikir ini ya tidak dikaitkan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, namun yang berjalan adalah hati kita atau lub kita yang senantiasa mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang terjadi? Karena
Dalam ayat lain dikatakan orang yang senantiasa berkata qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu, malaikat turun atau senantiasa ada malaikat membersamainya dan mengatakan kepadanya, jangan pernah takut, jangan pernah bersedih, karena sebenarnya kamu sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah tenang. Artinya orang yang bagus ibadahnya, bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak perlu lagi takut dengan kemiskinan, apapun yang datang. Kalau dalam ayat lain yang biasa kita dengar, famanittaba'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hebatnya kalau tadi terkait dengan zikir itu takhaf menggunakan fiil, tapi kalau berkaitan dengan Al-Quran khaufun menggunakan isim. Ketakutan manusia ini tidak ada putus-putusnya. Kalau dalam bahasa Arab isim itu tidak terkait dengan waktu, tapi Al-Quran mengatakan siapa yang bersama dengan Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, ketakutan apapun itu tidak ada di dalam hatinya. Karena penyakit yang paling berbahaya yaitu penyakit ketakutan, maka secara otomatis orang yang mampu atau yang ingin hendak menyembah Allah Subhanahu wa taala hendaknya menghilangkan seluruh ketakutan itu. Namun Al-Quran mengatakan cara yang praktis selalu bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah bulan Ramadan ini kita diajak untuk senantiasa duduk-duduk bersama Al-Quran. Apakah itu mentadabburi, membaca artinya, mendengarkan, atau membaca, ya kita membaca satu huruf, insya Allah kita yakin dan memasukkan dalam diri kita, ya Allah jauhkanlah saya dari godaan syaitan untuk mengatakan bahwa saya yang paling paham, karena kita ini sebenarnya belajar. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW seperti tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Semuanya manusia ini memiliki manfaat. Boleh jadi dengan langsung mengamalkan Al-Quran itu, boleh jadi dengan membaca Al-Quran itu, boleh jadi dengan nilai-nilainya Al-Quran, nilai amanah, nilai adil, nilai kebersihan, dia langsung amalkan, atau nilai hikmat, ya seperti yang siap berkhidmat untuk menyiapkan makanan setiap sorenya, ibu-ibu yang menyiapkan ya makanannya atau dengan menyiapkan buka puasanya. Alhamdulillah, itu sebenarnya semua nilai-nilai Al-Quran. Maka hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus anfa'uhum, bukan mengatakan siapa yang paling pintar, siapa yang paling hebat ceramah. Nah, kalau begitu ustaz saja ya. Nah, yang lain tidak ada. Tapi Allah mengatakan, Nabi Muhammad SAW diutus anfa'uhum, seakan-akan manusia ini memang bisa bermanfaat apapun itu modelnya. Namun syaratnya satu, harus beriman. Dua, harus ada niat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan subuh ini senantiasa kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat dengan pandangan kasih sayang kepada sesama manusia, mendengarkan dengan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, berkahi kita sehingga apapun yang masuk di dalam hati kita menjadi sebuah benih yang bisa menumbuhkan 7 tangkai kebaikan, sehingga nanti kita mampu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, dengan pandangan-pandangan melihat kebaikan-kebaikan seseorang ini. Kita melihat sesuatu yang baik ini sehingga di dalam diri kita ada muncul benak tafa'ul, atau bahasa singkatnya ketika kita melihat ini ada AC ya, atau cahaya,
dalam hati kita mengatakan bahwa mudah-mudahan pikiran saya seperti ini lampu. Itu namanya bahasa tafa'ul. Maka ulama kita mengatakan, idza ra'aita ila syai'in bi ainit tafa'ul la ra'aital jamala fi kulli dzurriyyati. Siapa yang melihat segala sesuatunya itu dengan pandangan tafa'ul, pandangan dengan positif, seperti tadi bahwa ketika kita melihat lampu, mudah-mudahan hati saya seperti lampu itu. Ketika kita melihat lampu, mudah-mudahan pikiran saya seperti lampu itu. Artinya apa? Mampu bercahaya, menerangi orang-orang. Itu namanya bahasa tafa'ul. Itu banyak. Itu banyak sebenarnya. Yang biasa kita kenal ketika orang melakukan pengantin, ya. Itu ada namanya mapaci, ada gula, ada kelapa. Itu sebenarnya bahasa tafa'ul. Ketika kita melihat mudah-mudahan ini gula ini seperti ya manisnya orang yang datang atau dengan pengantin ini banyak sebenarnya salah satu bentuk doa. La ra'aital jamala fi kulli dzurrati, maka kamu akan melihat setiap pandangan itu dengan pandangan keindahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang beribadah tiada putusnya setiap saat. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.